Selamat pagi ya kepada para sahabat guru dimanapun kita berada. Perkenankan saya menyampaikan tutorial bagaimana membuat soal ujian online di Google Form. Apalagi pada kondisi kita saat ini ya, yang sedang dilanda virus COVID-19, sehingga kita diharuskan beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara membuat soal ujian online. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah Bang Kardo, sehingga di kedepannya kita dapat saling menyapa satu dengan yang lainnya. Untuk pertama-tama kita harus mempersiapkan layar laptop terlebih dahulu. Kemudian bisa juga mempersiapkan personal komputer ya, atau komputer. Nah, jangan lupa untuk memastikan adanya koneksi internet ya, koneksi internet yang juga sangat kita butuhkan dalam proses pembuatan soal ujian online yang nantinya akan kita berikan kepada para peserta didik kita. Setelah semuanya dapat diberikan dengan baik ya, telah tersedia dengan baik, maka pertama langkah yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik Google Chrome ya. Dengan mengklik Google Chrome, kita klik, kemudian akan tampil layar Google Chrome seperti ini ya. Pada umumnya layar Google Chrome seperti ini. Kebetulan di layar tutorial saya ini akun saya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menuju ke bulatan-bulatan yang berbentuk persegi ini. Ada sekitar 9 jumlahnya. Kita klik. Kemudian kita mengarah salah satu fitur yang ada di dalam Google Chrome ini, yaitu Drive ya. Masing-masing kita ketika kita memiliki account dari Google Chrome, kita pasti memiliki Drive masing-masing. Nah, disinilah Google memberikan kita penyimpanan gratis sebesar 15 GB. Sehingga jika kita mau mendownload bahkan mau menyimpan file, kita bisa menyimpannya di Google Chrome kita dengan akun kita di drive kita masing-masing. Nah, kita klik drive ini. Setelah drive kita klik, maka layar di komputer kita atau di laptop kita akan seperti ini. Lalu kita mengarah ke bagian kiri ya. Ada tanda tambah di sini baru. Kita klik saja ya. Kita klik. Nah, maka kita akan diberikan pilihan. Ada upload file, upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Formulir. Google Dokumen ini biasanya berbentuk Word. Google Spreadsheet ini filenya berbentuk Excel, sedangkan Google Slide ini filenya yang berbentuk PowerPoint. Sedangkan Google Formulir, nah disinilah tempat nantinya kita menuangkan atau menuliskan soal-soal yang akan kita jadikan ujian online kita. Maka kita klik Google Formulir. Nah, inilah dia tampilan pertama atau tampilan awal ketika kita membuka Google Formulir. Nah, saya ingin menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di halaman awal Google Formulir ini ya. Ini judul beserta dengan ini biasanya harus sama ya.
formulir tanpa judul dengan formulir tanpa judul. Kemudian di sini ada nanti pertanyaan. Ketika kita klik pertanyaan, sedangkan inilah nanti hasil jawaban para siswa kita. Ini masih kosong, 0 tanggapan atau 0 jawaban karena belum kita ujikan. Sedangkan yang ini pratinjau, nanti hasilnya bisa kita lihat seperti apa. Dan disinilah kunci dari pembuatan soal ujian online kita ya, di setelan. Nah, namun sebelum kita menuju ke pengisian soal, kita pastikan dulu di sini setelannya ya, supaya tidak bolak-balik. Maka kita klik setelan. Nah, pada setelan biasanya mungkin para sahabat guru ada yang berbahasa Inggris dan ada yang berbahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya menggunakan bahasa Indonesia, namun pada umumnya sama ya. Cuma nanti jika ada yang menggunakan bahasa Inggris, maka dia bahasa Inggris, sedangkan yang menggunakan bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pertama kita mengarah ke sini, kuis. Nah, di kuis ini pastikan tombol yang ini kita geser ke kanan, yaitu bahwa soal yang akan kita isi nanti merupakan kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, ketika soal nanti akan kita tuangkan di Google Formulir, soal itu menjadi kuis sehingga hasil dari jawaban anak-anak atau peserta didik kita bisa dirilis ya, langsung dirilis. Nah, kalau kita memilih yang ini, maka nilainya akan segera keluar setelah anak didik kita mengirim jawabannya. Sedangkan yang ini, nilai tidak keluar langsung ketika peserta didik kita sudah mengirim jawabannya. Tergantung para ibu bapak atau sahabat guru sekalian mau memilih yang mana mengenai rilis nilai. Mau langsung keluar setelah dikirim atau nanti setelah jawaban dikirim. Ya, kalau saya sih biasanya itu nanti. Ya, nanti. Namun di sini kita contohkan sekarang saja karena mungkin ini akan diterapkan di sekolah dasar ya. Jadi biasanya anak-anak kita yang sekolah dasar dia penasaran berapa nilainya. Jadi pada tutorial hari ini saya memilih nilai dirilis setelah jawaban dikirim. Nah, setelah itu responden dapat melihat, ini artinya peserta didik kita yang menjawab dapat melihat ketika jawaban mereka kirim, maka mereka dapat melihat ketika kita centang, artinya mereka dapat melihat. Ya, kita centang di sini mereka dapat melihat. Mereka tidak dapat melihat. Mereka tidak dapat melihat. Mereka tidak dapat melihat. Nah, jadi ada beberapa pilihan mengenai responden atau peserta didik kita yang telah mengirim jawaban. Pertanyaan tidak terjawab. Nah, ini seharusnya kita centang ya, supaya peserta anak didik kita mengetahui ada soal yang belum terjawab. Jawaban yang benar. Nah, ini rentan sekali dengan para peserta didik kita dapat memberitahukan jawabannya kepada temannya, maka di sini tidak saya centang. Namun ada sebagian sahabat guru yang memberikan informasi itu sehingga para peserta didik kita bisa langsung mengerti bahwa jawabannya benar atau salah. Ini tergantung daripada para sahabat guru sekalian ya. Kalau saya tidak mencentang ini, tapi bolehlah pada kesempatan ini nanti sebagai contoh saja kita berikan saja centang. Kemudian centang nilai poin. Nah, ini kita centang saja supaya peserta didik kita mengetahui
berapa skor atau poin dari setiap soal yang kita berikan. Lalu setelah kuis ini sudah kita setting, nah kita mengarah ke presentasi. Nah, di presentasi ada beberapa pilihan yang harus kita pahami. Tampilan status progres ya, maksudnya tampilan status progres jika sedang menjawab, ini kosongkan saja. Terus yang kedua, acak urutan pertanyaan. Nah, jika Bapak Ibu mau membuat soal ujian secara acak ya, setiap di refresh atau setiap pemberian link soal ini, kalau ini kita centang, maka soalnya akan teracak satu dengan yang lain, walaupun dengan form soal yang sama. Namun ketentuannya dalam penempatan soal yang kita letakkan nanti di sini, dia harus tidak memakai nomor ya. Jadi untuk contoh kali ini saya tidak melakukan pertanyaan yang diacak. Ini pun saya hilangkan tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain, kosongkan saja semuanya. Kemudian di umum, nah ini kumpulkan alamat email, batasi ke satu tanggapan. Nah ini maksudnya adalah bahwa ujian ini mau dipilih sekali ujian atau boleh beberapa kali. Namun dalam pengalaman saya, walaupun ujian hanya dibuat sekali, itu masih bisa dikerjakan kembali ya, dengan menggunakan email yang berbeda. Namun untuk tingkat ujian hari ini tidak perlu kita centang ya, karena nanti bisa membuat bingung orang tua peserta didik kita karena harus memasukkan alamat email. Jadi dibiarkan kosong saja. Artinya peserta didik kita sebenarnya bisa mengulangi jawaban atas ujiannya, namun ketentuannya mana jawaban yang pertama dikirim, itulah yang kita ambil sebagai nilai dia ya, nilai pertamanya. Selanjutnya responden dapat melihat ya, edit setelah mengirimkan, tidak usah dicentang. Lihat diagram ringkasan respon teks, tidak usah dicentang. Nah, jika semua ini sudah disetting seperti ini ya, yang umum kosongkan saja, kemudian presentasi kosongkan saja, dan kuis ini pastinya harus digeser ke kanan. Lalu kita simpan. Nah, jadi formulir ini sudah siap untuk kita masukkan soal. Maka pertama kita membuat judul ya, judul saya contohkan ya, ujian IPS semester ganjil kelas 6 Santo Ignatius Medan. Nah, ini judulnya ya, ujian IPS semester ganjil kelas 6 Santo Ignatius Medan. Ini bebas saja sesuai dengan keinginan para sahabat guru sekalian. Ini bisa kita copy, kita cocokkan dengan judul yang di atas kiri, bagian kiri ini. Oke, tinggal diklik sekali aja udah otomatis. Kemudian sudah sama, baru kita isikan deskripsi formulir ya. Biasanya untuk lembaran pertama, ini artinya lembaran pertama itu pengisian biodata. Sehingga dengan pengisian biodata kita dapat mengetikkan harap diisi data diri dengan lengkap. Ya. Harap diisi data diri dengan lengkap. Maksudnya pada lembar yang pertama ini
hanya pengisian data diri ya, atau biodata. Nah, dengan demikian pertanyaan pertama itu harus kita masukkan adalah nama lengkap. Nah, di sini ada bagian kanan jawaban singkat saja kita buat ya. Di sini banyak pilihan. Namun karena peserta didik kita nanti hanya menuliskan nama lengkapnya, maka kita buat jawaban singkat saja. Setelah itu, kita buat centang ini wajib isi ke kanan. Nah, jadi nama lengkap ini harus diisi oleh peserta didik kita. Untuk yang ini sudah selesai, maka kita harus menambah isian yang kedua dengan mengklik tanda tambah ini. Kita klik. Nah, biasanya setelah nama lengkap, kita lanjutkan dengan pengisian kelas. Nah, pada saat pengisian kelas, kita memilih drop down ya. Drop down ini artinya tarik turun, karena biasanya karena kelas 6 itu atau kelas 5 dan seterusnya 4, 3, 2, 1 terdiri dari beberapa kelas ya. Nah, jadi bisa kita isi di sini opsi 1 ya. Kelas 6A contoh. Kemudian kita lanjut dengan jumlah kelas yang ada. Kita andaikan kelas 6 itu ada berjumlah 4 kelas ya. Jadi kita bagi menjadi kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C, dan kelas 6D. Nah, sama seperti di isian yang pertama, kita geser ke kanan wajib isi ya, supaya peserta didik kita harus mengisi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, jika sudah ada nama lengkap, nama kelas, boleh juga ditambah, antara boleh atau tidak juga tidak masalah, nomor urut siswa. Ya, nomor urut siswa ya dalam absen kelasnya, supaya mungkin para sahabat guru lebih gampang untuk mencari tahu siapakah peserta didik kita yang sedang mengirimkan ujian, hasil ujiannya. Ini boleh juga jawaban singkat ya, karena dia nomor urut bisa 1 sampai 20-an atau tergantung jumlah peserta didik dalam satu kelas. Nah, ini juga sama. Kita buat, tadi ada saya hapus ya, karena di situ ada tanggal lahirnya. Itu tidak perlu. Kita hanya membutuhkan nomor urutnya saja. Itu wajib isi. Nah, kita perhatikan nama lengkap sudah, kelasnya sudah, nomor urut siswanya juga sudah. Maka selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah mengklik yang ini ya. Yang ini sudah saya tandain, sudah saya putar-putar. Kita klik sekali saja. Nah, maka sepertinya dia sama dengan yang di atas ya, sahabat guru. Nih. Nah, ini mungkin bisa kita bilang halaman 1 mengenai biodata, dan halaman 2 disinilah soal yang akan kita pertanyakan kepada peserta didik kita. Nah, ini boleh sama, tinggal kita copy aja. Tadi sudah kita copy ya, tapi nggak apa-apa, kita copy ulang. Kita letakkan di sini, kita paste ya. Untuk deskripsi opsionalnya, kita mengetik seperti ujian pada umumnya. Pilihlah salah satu jawaban yang
paling benar. Nah, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Oke. Setelah ini sudah selesai, maka hal yang sama kita lakukan lagi, yaitu dengan mengklik tanda tambah. Tanda tambah ya. Maka masuklah kita ke pertanyaan, tempat pertanyaan. Sebelumnya para sahabat guru harus mempersiapkan soal yang akan kita jadikan soal ujian kita ya, atau soal online kita. Nah, saya sudah mempersiapkan contohnya ya. Contohnya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya ya. Ini contoh soal yang bisa saya ambil untuk tutorial kita pada kesempatan ini. Nah, ini biasanya ada nomor soal seperti biasa ya. Nah, caranya kita mengcopy dulu pertanyaan. Kita mengcopy dulu pertanyaan. Seperti biasa kita lakukan copy paste. Ya, ini sudah pas. Nah, ketika sudah kita copy paste, ini kita pastikan pilihan ganda ya. Karena soal ujian online itu atau soal kuis itu biasanya terdiri dari soal pilihan ganda. Nah, untuk opsinya, pilihan jawabannya, kita dapat mengcopy langsung seperti ini. Ya. Copy. Lalu kita tuangkan ke sini. Kita paste. Nah, dia langsung terisi otomatis. A, B, C, D, E. Kemudian kita harus memilih kunci jawabannya. Kunci jawaban dari soal kita dengan mengklik bagian bawah ini, kunci jawaban. Dan jangan lupa nanti pemberian skor ya. Tutorial kita pada hari ini atau kesempatan ini saya mengambil 5 soal saja. Jadi untuk membuatnya nilai 100 berarti 5 soal diberikan skor berapa? Bersama 100 itu 20 ya. Skornya 20 supaya skor maksimalnya 100. Kita klik kunci jawaban. Nah, karena ini biasanya sering terlewati, kita harus duluan mengisi poinnya ini atau skor. Tadi saya bilang 5 soal berarti 20. Nah, biar supaya 100 ya maksudnya. 5 kali 20 100. Kemudian isi jawabannya ya. Di sini salah satu. Isi jawabannya salah satu. Contoh saya isi di sini di A. Nah, jadi sudah ada centang warna hijau dengan kalau benar skor akan 20. Setelah selesai ini, kita klik selesai. Dan wajib diisi. Soal nomor 1 sudah selesai. Lanjut dengan soal nomor 2. Kita tambah lagi. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita melakukan hal yang sama. Kita copy paste dulu soalnya. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya kita bisa copy seluruhnya opsi atau pilihan jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Kita paste juga. Nah, jadi dia sudah A, B, C, D, E. Oke. Hal yang sama kita lakukan ya, para sahabat guru. Ini sudah pilihan ganda. Kita klik kunci jawaban. Jangan lupa skor dulu ya, atau poin dulu. 20. Kemudian jawabannya diisi, jangan sampai lupa. Oke. Ini sudah ada centang hijau. Selesai. Wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi. Nah, begitu seterusnya sampai nanti soal kelima dari contoh soal yang mau saya sampaikan di dalam tutorial ini. Kita copy paste. Soalnya ini sudah pilihan ganda. Kita kembali lagi untuk mengcopy isiannya.
Sudah. A, B, C, D, E. Kita klik kunci jawaban. Untuk soal nomor 3 A. Hampir saya lupa ya tadi, 20. Selesai. Wajib isi. Masuk soal keempat. Ini tetap pilihan ganda ya, jangan dirubah-rubah para sahabat guru, karena soal kuis itu membutuhkan jawaban, yaitu pilihan ganda. Kita copy lagi opsinya, bisa sekaligus semua. Kita letakkan di sini pasti. A, B, C, D, E. Soal nomor 4. Tidak mau kan? Kenapa? Karena kita belum klik kunci jawaban. Jangan lupa poin dulu, lalu kunci jawabannya. Sudah centang hijau. Selesai. Wajib isi. Nah, soal yang terakhir, jangan lupa untuk menambah soal ini. Copy paste lagi ya, A, B, C, D, E. Jangan lupa klik kunci jawaban untuk memberikan skor atau poin dari kunci jawaban kita. 20. Ini saya buat 20 karena jumlah soal tutorial kita hanya 5 ya, jadi 5 kali 20 100 ya. Udah centang hijau. Selesai. Wajib isi. Nah, soal kita udah selesai para sahabat guru. Kalau para sahabat guru ada soalnya 20 atau 25, tinggal dicocokkan saja. Contoh, kalau dia 25 soal, berarti poinnya ada 4 ya. Ada 4 kalau 25 soal, karena 25 kali 4 100. Kalau dia 20 soal, berarti ada 5 skor poinnya. 20 kali 5. Nah, contoh saya di sini hanya ada 5, berarti poinnya 20. 5 dikali 20 100. Nah, setelah selesai ya, boleh kita lihat pratinjau. Pratinjau itu artinya hasilnya seperti apa. Nanti ketika peserta didik kita membuka soal ujian online kita. Kita mengklik ini, gambar mata ini. Pratinjau gambar mata. Nah, inilah nanti yang tampil di layar handphone peserta didik kita atau di layar laptop peserta didik kita dalam menghadapi ujian online ini ya, untuk IPS kelas 6 SD ya. Saya lupa menambahkannya kelas 6 SD ya. Oke, tidak apa-apa, nanti para sahabat guru yang dapat menuliskannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini jelas ya, ujian IPS semester ganjil kelas 6 Santo Ignatius Medan. Harap diisi data diri dengan lengkap, wajib. Jadi setiap ada bintang merah di sini, dia wajib diisi. Kalau tidak, ujian tidak bisa dilanjutkan. Nama lengkap saya contohkan. Joko Dodowi ya. Nah, ini nama contoh ya Bapak Ibu ya, Joko Dodowi. Kelas, nah tadi kan tinggal pilih ya, kita contohkan Joko Dodowi kelas 6A, kita pilih kelas 6A. Nah, nomor urut ya, nomor urut kita contohkan tadi Joko Dodowi, kita buat contohnya 16 ya. Nah, maka dia masuk ke berikutnya. Kalau ini tidak diisi ya,
Nah, maka dia bilang pertanyaan ini wajib diisi. Keuntungan dari fitur ini dapat mengingatkan peserta didik kita untuk mengisi semua isian yang kita berikan. Kita isi 16. Maka kita lanjut. Nah, ketika kita lanjut, maka inilah lembar kedua yang saya maksudkan tadi ya, tempat soal-soal tadi berada dan dipertanyakan kepada peserta didik kita. Nah, di sini pilihlah salah satu jawaban yang benar yang sesuai kita buat tadi ya. Ujian IPS semester ganjil kelas 6 kelas 6 SD Santo Ignatius Medan ya. Nah, seperti judul yang kedua. Sebenarnya ini boleh dibedakan, boleh sama, terserah atau tergantung para sahabat guru sekalian. Kita menjawab ya, kita menjawab sesuai dengan kunci jawaban tadi. Nomor 1 tadi, kalau tidak salah saya jawabannya A. Nomor 2 itu C. Nomor 3 A. Nomor 4 C. Dan nomor 5 A. Ya. Nah, setelah peserta didik kita menjawab semua, ya, maka mereka mengklik kirim, tombol kirim. Nah, ketika mereka menekan tombol kirim, langsung diarahkan ke halaman lihat skor. Tadi di awal sudah kita setting bahwa skor dapat dilihat setelah peserta didik kita menyelesaikan atau mengirimkan jawabannya. Mari kita lihat. Ya, skornya 100 ya. Skornya 100. Nah, hasilnya ini. Setelah peserta didik kita menjalani ujiannya, ujian online-nya, skornya 100. Ini resume dari pada saat dia menghadapi ujian. Namanya Joko Dodowi, kelas 6A, kemudian nomor urutnya 16. Nah, di sini terkadang menjadi kurang pas ketika si anak tadi mengetahui jawaban nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 apa, nomor 5 apa, nomor dan seterusnya. Maka ini kemungkinan terjadi kecurangan dengan memberitahukan jawaban kepada teman yang lain, atau ada teman yang lain yang meminta jawaban kepada dia yang sudah menyelesaikan ujiannya. Namun karena waktunya bersamaan, saya pikir juga saling mereka mengerjakannya masing-masing ya. Mari kita memberikan kepercayaan kepada anak didik kita. Sehingga inilah maksudnya tadi kita setting di awal, diberitahu jawaban yang benar, skornya 20 dan 20, 2 juga dikasih tahu jawaban yang benar, 20 dan 20, nomor 3 juga sama, 4 juga sama, 5 juga sama. Nah, ini artinya peserta didik kita itu sudah menyelesaikan ujian, dan ini boleh di close oleh peserta didik kita karena nilainya sudah terrekapitulasi. Nanti saya buktikan bahwa nilai peserta didik kita atas nama Joko Dodowi sudah terekap ya. Nah, sini sudah bisa dia tutup. Oke. Dan juga sudah bisa tutup. Nah, ketika kita standby di laptop kita atau di handphone, maka laporannya sudah langsung otomatis direspon. Sudah ada yang menjawab. Ya, ini respon 1. Mari kita lihat. Kita klik 1 tanggapan. Nah, untuk melihat ini siapa, jawaban dari peserta didik kita namanya siapa, kita bisa klik ini. Ini adalah simbol Excel di Google formulir ya, di Google formulir. Nah, ini boleh kita klik saja langsung ya, boleh kita klik. Nah, kita klik langsung aja buat ya, membuat. Nah, ini dia. Ini berarti si Joko Dodowi tadi sudah mengerjakannya kita andaikan jam 23.48 ya, tanggal 25. Skornya 100 dan 100. Nama lengkap Joko Dodowi, kelas 6A,
nomor 16. Nah, yang ini kunci jawabannya semua para sahabat guru. Jadi sudah ada semua kunci jawabannya ya. Itu sudah ada semua sampai dengan 5 kalau dia 5, 20 kalau 20. Nah, ini nanti akan banyak ya, sama dengan jumlah siswa kita yang menghadapi ujian, sehingga hasilnya ini bisa kita simpan di laptop kita atau di handphone kita supaya bisa kita buka secara offline. Karena yang ini masih dia online ya, masih dengan online. Nah, maka caranya klik file, download ke Microsoft Excel. Nah, ini sudah terdownload. Seperti biasa kita cari di mana dia disimpan di laptop atau komputer kita. Nah, ini dia. Nah, ini sudah bisa kita klik atau kita buka seperti biasa. Dibuka Excelnya ya. Ini sudah offline, artinya kita putuskan pun koneksi internet, dia sudah bisa membuka. Nah, inilah dia. Jangan lupa kita enable editing ya, supaya bisa diedit. Ini bisa kita setel-setel, kita bisa hapus, terserah. Yang penting rekap dari peserta didik kita yang ujian tertulis semua di sini laporannya. Jadi sangat membantu kita dalam hal koreksi dan pemberian nilai, serta memperhatikan jam berapa dan akhirnya dia mengirim jam berapa ujian online-nya. Kita tutup karena sudah masuk ya ke apa kita. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini sudah hasil dari ujian online kita. Kita tutup saja, tidak apa-apa. Nah, ini hasilnya. Jadi ini pun sudah bisa kita balik lagi ke sini. Pertanyaan atau respon ini akan bertambah terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan peserta didik kita yang sudah menyelesaikan ujiannya. Jadi kita tinggal klik respon aja, nanti sudah nampak laporannya, atau ini langsung kita klik. Nah, setelah selesai ya, ini sudah bisa kita tutup juga, tidak masalah, jangan khawatir. Karena di drive ini segala pengetikan itu disimpan otomatis. Jadi kita tidak perlu ragu. Nah, sebagai contoh saya buktikan, ini saya tutup. Nah, saya tutup. Saya kembali ke langkah awal, buka Google Chrome. Kemudian ke sini ya, seperti langkah awal tadi, buka Drive. Kemudian tambah baru. Kita menunggu ya, ini masih ada lagi nanti ke bawah, masih loading. Nah, iya, ini kalau sudah begini, karena kita mau membuka tadi, kita tidak perlu lagi ke Google Formulir, nggak perlu lagi, karena kita tadi mau mengedit lagi soal yang sudah kita ketik tadi ya. Ya, ini nggak usah kita gubris. Oke, nah ini dia tadi. Ya, ini. Dia tidak hilang, dia akan tersimpan otomatis di drive kita kapanpun. Ya, jadi jangan khawatir. Tinggal kita klik ulang, maka dia akan kembali. Ya, kembali dia. Nah, jadi kita tinggal menunggu saja hasil responnya ya. Tadi sudah 1 ya, maka dia akan tetap 1. Nanti kalau sudah ada yang menjawab 2, dia akan 2, 3 jadi 3, 4 jadi 4, dan seterusnya sampai semua peserta didik kita menyelesaikan ujian online-nya. Maka dengan demikian, pembuatan soal ujian online kita sudah selesai hingga dengan hasil ujian para peserta didik kita. Nah, demikian para sahabat guru yang bisa saya sampaikan kepada kita semua.
Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan jika ada kurang lebih sana sini yang saya tunjukkan dalam tutorial saya mohon maaf. Dan sama-sama mari kita diskusi dan tingkatkan lagi bagaimana kita dapat melakukan atau melaksanakan ujian online kepada peserta didik kita. Dengan demikian saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat guru sekalian. Terima kasih.